Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita mau bersama-sama bersyukur buat Tuhan atas kebaikannya buat kita semua. Walaupun kita worship from home, mari dengan segenap hati kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita bagi Dia atas segala apa yang Ia kerjakan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Haleluya. Mari buka hati kita, buka hidup kita. Rindukan Tuhan kerjakan sesuatu bagi setiap kita di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kita dan kita naikkan pujian ini. Dengan apa akan kami balas akan semua kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku,
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari lebih sungguh katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Benar Tuhan, dengan apa akan kami balas Bapa semua kebaikan-Mu Tuhan. Hanya lewat pujian penyembahan kami Bapa. Kami mau datang Bapa bersyukur buat kebaikan kasih setia-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa bagi Engkau Tuhan. Engkau baik Bapa bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami ada Bapa sampai saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kami Bapa, namun semua karena kasih setia-Mu, penyertaan perlindungan yang sempurna dalam hidup kami. Kami boleh hidup sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Bapa bagi kami. Haleluya. Ya Allah baik. Mari sama-sama katakan, ya Allah baik. Ya Allah baik. Allah baik bagiku. Sekali lagi, Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Yesus baik bagiku. Ya Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Yesus baik bagiku. Terima kasih Bapak, benar Engkau baik Bapak bagi setiap kami Tuhan.
Satukan hati kami, satukan roh kami. Berdaud tengah-tengah kami Bapa, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Bahkan mendengarkan firman-Mu sebentar Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Dan kami perlaskan dengan ibadah kami Bapa di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan penebus kita. Come on, sama-sama bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh ya, ku yakin. Mari angkat tangan kita badannya, katakan ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Sama-sama bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, haleluya. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, bukan bangkit, bukan menari menyambut kerajaanmu datang. Sama-sama katakan, Dia penebusku. Dia hiduplah, 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 Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati kita, buka hidup kita. Rindukan Tuhan kerjakan sesuatu lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Renungkan akan kebaikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, apapun situasi, kondisi kehidupan kita akhir-akhir ini. Mari datang sama Dia. Dia Allah kita yang besar. Dia Allah yang mati namun bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Tidak ada kuasa satupun di dunia ini yang melebihi kuasanya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama naikkan pujian. Hanya Kau Tuhan,
besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari angkat kedua tanganmu, katakan kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sembah Dia, mari naikkan suaramu, puji Dia, sembah Dia, tinggikan Dia, besarkan namanya. Haleluya, Dia besar, Dia ajaib. Haleluya, oh Lord, haleluya, haleluya, Jesus. Tiada yang seperti Engkau, Kau besar, Kau ajaib. Yesus, Yesus Tuhan Allah dan Raja kami. Haleluya, oh Lord, Jesus. Haleluya, ya nama ya nama ya, oh ya nama ya nama ya, ya nama ya nama ya nama, glory Lord, ya nama ya nama ya nama, ya nama ya nama ya nama, ya nama ya nama, Lord, ya nama ya nama ya nama, ya nama ya nama, Baik, kita tenang dalam hadirat Tuhan dan saya persilakan hambanya Pendeta Steve Goni akan membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program ibadah online di rumah lebih baik. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita akan baca secara bersama-sama. Saudara boleh baca di dalam Alkitab saudara dan saya akan membacakan dari tempat ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya akan mengulangi ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kalau kita boleh bertemu lagi sekalipun lewat
lewat udara, di mana kami hanya dapat menyampaikan firman Tuhan melalui video online dan kita hanya dapat beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini tepatnya kita memperingati apa yang kita sebut dengan Hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus, hari ketuangan Roh Kudus, hari di mana orang-orang yang percaya, gereja Tuhan mula-mula dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa kemudian hari Pentakosta itu menjadi hari yang sangat penting bagi orang-orang yang percaya? Kenapa kemudian hari pencurahan Roh Kudus setelah kebangkitan Yesus, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, diperingati hari Pentakosta? Dan hari ini menjadi hari yang penting, hari yang bersejarah, dan hari yang dirayakan oleh orang-orang percaya di seluruh belahan bumi. Karena sebegitu pentingnya hari perayaan Pentakosta itu, karena sebegitu pentingnya hari pencurahan Roh Kudus itu bagi orang-orang yang percaya, maka sampai hari ini kita orang-orang Pentakosta merayakan menantikan hari pencurahan Roh Kudus pada setiap kali hari raya Pentakosta. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan kepada kita pada pagi hari ini, kenapa hari pencurahan Roh Kudus begitu penting sekali. Apalagi kepada kita yang mengatakan, apalagi kepada orang-orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang Pentakosta. Saya adalah orang Pentakosta. Mungkin kalau saya bertanya kepada saudara, apa sih arti yang saudara tangkap dari pengertian Pentakosta itu sendiri? Mungkin saudara akan berkata, oh, kami adalah orang-orang yang tergolong, orang-orang yang percaya kepada Alkitab 100%. Ya, benar. Mungkin yang lain berkata, oh, karena kita adalah orang-orang karismatik. Kita percaya akan karunia-karunia Roh Allah. Kita percaya akan karunia-karunia rohani yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, benar juga. Atau ada mungkin yang juga berkata bahwa Pentakosta itu juga berarti kita adalah orang-orang yang percaya kepada Roh Kudus. Haleluya. Dan semua jawaban saudara adalah benar adanya. Mengapa hari raya Pentakosta bagi orang-orang yang percaya menjadi sangat penting sekali? Karena orang-orang yang percaya mula-mula, karena gereja Tuhan yang mula-mula menjadikan hari Pentakosta menjadi titik balik dari perkembangan gereja Tuhan sampai hari ini. Sejak hari Pentakosta, maka Great Commission, maka tugas pemberitaan itu, Injil itu dimulai. Dan sejak hari Pentakosta, karunia-karunia rohani dicurahkan untuk memperlengkapi orang-orang yang percaya dalam pekerjaan Tuhan. Memperlengkapi orang-orang yang percaya di dalam gereja Tuhan. Dan memperlengkapi gereja Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar dan luar biasa. Saya ingin menyampaikan hal dan gagasan ini kepada kita pada pagi hari ini, supaya kita juga dapat memahami apa yang menjadi pikiran Kristus mengenai pentingnya Pentakosta, mengenai pentingnya menanti Tuhan, dan pentingnya Pentakosta bagi kita orang-orang yang percaya. Maka kemudian saya sampaikan dan saya simpulkan bahwa di hari Pentakosta, maka itulah hari pertama di mana murid-murid Tuhan dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu kalau sudah bertanya kepada saya, Pak Pendeta,
Apakah nanti kita dibaptis oleh Roh Kudus, baru Roh Kudus itu tinggal dan diam di dalam diri kita? Apakah nanti pada waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, baru kemudian kita memiliki Roh Kudus? Atau apakah pada waktu kita dibaptis dengan Roh Kudus, baru kemudian Roh Kudus itu aktif di dalam diri kita? Saya percaya ini adalah pertanyaan yang sangat baik dan sangat luar biasa. Saya ingin membawa pikiran kita untuk membaca suatu ayat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Secara singkat saya ingin mengungkapkan saja apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan setelah berkata, Tuhan Yesus menghembuskan nafas dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan kemudian dalam ayat 21, Tuhan Yesus juga mengungkapkan suatu kebenaran yang luar biasa. Setelah mereka menerima Roh Kudus, firman Allah berkata, maka sejak saat itu Yesus mengatakan kepada mereka, kalau engkau mengampuni dan berkata kepada dosa orang itu diampuni, maka dosa orang itu diampuni. Dan kalau engkau berkata, dosa orang itu tetap, maka dosa orang itu tetap. Tetapi mengapa juga Tuhan Yesus setelah mengembuskan mereka dengan Roh Kudus dan memberikan kepada Roh Kudus, masih juga berkata kepada mereka dan menyuruh mereka di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 9, Yesus menyuruh murid-murid untuk tetap tinggal sampai mereka diperlengkapi atau dibaptis atau dipenuhi dengan Roh Kudus atau mereka menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Padahal di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 20 dan ayat 21, Yesus sudah memberikan mereka Roh Kudus. Tuhan sudah menghembuskan mereka Roh Kudus dan mereka sudah menerima Roh Kudus. Tetapi dalam bagian lain di dalam kitab Lukas, Yesus sendiri menyuruh murid-murid supaya jangan kemana-mana, supaya jangan meninggalkan Yerusalem, tinggal di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dan menerima kuasa Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Bahwa ketika orang yang percaya, orang sekali lagi mereka telah memiliki Roh Kudus. Ketika sebab tidak ada seorang pun yang dapat percaya kepada Tuhan dan mengatakan Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya, di dalam hidup. Dan ketika orang percaya, maka ia juga telah menjadi tempat kediaman daripada Roh Kudus. Tetapi Yesus lebih konsen kepada murid-murid ketika mengatakan kepada mereka untuk tidak kemana-mana sampai mereka diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Sampai mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sampai mereka menerima baptisan daripada Roh Kudus. Maka sejak saat itu Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka menjadi penuh dan berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kenapa bagi murid-murid dan juga dalam pikiran Yesus untuk menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, kuasa dari tempat yang maha tinggi itu menjadi penting bagi orang-orang yang percaya pada masa itu. Karena melalui kepenuhan Roh Kudus, melalui pembaptisan Roh Kudus, maka sejak saat itu mereka mulai bergerak. Mereka pergi dan mereka menyampaikan kabar baik tentang Kristus Yesus. Mereka mulai bersaksi dan mereka mulai menyatakan tanda-tanda heran dan tanda-tanda mujizat di dalam pelayanan maupun di dalam pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua mulai ayat yang pertama dan ayat yang keempat, dan dalam ayat keempat itu menjadi suatu kesimpulan
Dia berkata bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa janji Bapa digenapi di dalam diri orang-orang yang percaya. Mula-mula kepada murid-murid Tuhan. Dan kepada semua orang yang menanti di kamar loteng Yerusalem. Kisah 2 ayat 1 dengan ayat yang keempat mengatakan bahwa ketika mereka berkumpul bersama-sama di kamar loteng Yerusalem. Dan tiba-tiba tepat pada hari Pentakosta. Maka turunlah Roh Kudus seperti nyala api, seperti lidah-lidah api yang menyambar-nyambar. Dan semua orang penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berbahasa lidah. Seperti bahasa yang diberikan kepada mereka. Haleluya. Oleh sebab itu kita bersuka cita, kita bergembira. Setelah hari kematian Tuhan. Dan kemudian sampai karena kebangkitannya. Dan setelah itu hari kenaikan Tuhan. Hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Hari di mana orang-orang yang percaya dibaptis oleh Roh Kudus. Saya juga percaya pada hari ini bahwa kita orang-orang yang percaya, bahwa saudara yang percaya punya kesempatan yang sama untuk dipenuhi dan dibaptis oleh Roh Kudus. Dalam sejarah Pentakosta modern, pada kira-kira 100 tahun yang lalu, saudara, lebih daripada 100 tahun yang lalu, di suatu tempat di Kansas, di mana ada anak-anak sekolah Alkitab sedang berdoa. Dan pada waktu mereka berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sebelum tiba hari, di mana hari Pentakosta itu. Dan orang yang sedang berdoa itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan gelombang orang dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Sejak tahun 1902 sampai 1914 ada kurun waktu 12 tahun lamanya. Roh Kudus bekerja di belahan bumi di Amerika. Dan banyak orang yang pergi ke tempat itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itulah kemudian menjadi tonggak sejarah dari perkembangan era Pentakosta modern. Yang juga kita nikmati hari ini di Indonesia. Saya ingin mengencourage saudara. Saya ingin mengajak saudara. Dan saya ingin mendorong saudara untuk memikirkan ini sekali lagi. Bahwa hari Pentakosta adalah hari di mana Allah, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang yang percaya. Tentu hari ini menjadi hari yang bersejarah. Tetapi bukan hanya pada hari Pentakosta saja. Tuhan mencurahkan Roh-Nya. Tuhan memenuhi orang-orang yang percaya dengan Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus. Orang dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi setiap saat. Di mana kalau ada keinginan. Kalau ada kerinduan. Kalau ada suatu kemauan. Agar Tuhan. Agar Kristus. Agar Allah memenuhi kita dengan kuasa Pentakosta. Dengan kuasa Roh Kudus. Membaptiskan dan memenuhi kita. Maka pasti setiap kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa janji Bapa telah digenapi dalam kehidupan kita. Bahwa janji Bapa telah digenapi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sebab itu saya ingin berkata dimanapun saja saudara berada, dimanapun saja saudara tinggal, kalau saudara punya kerinduan, saudara punya keinginan, saudara punya kemauan, dan mau berkata kepada Tuhan saat ini, hari ini, Tuhan, saya ingin dibaptis, saya ingin dipenuhi, dan saya ingin dicurahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas saya. Maka Tuhan pasti akan menjawab doa saudara. Ingat bahwa kepenuhan Roh Kudus, bahwa pencurahan Roh Kudus dan pembaptisan Roh Kudus itu menjadi sejarah panjang dalam perjalanan pelayanan orang-orang yang percaya. Menjadi sejarah panjang
di dalam proyek Tuhan yang telah menyelamatkan berbagai macam orang di berbagai macam suku bangsa dan seluruh bangsa di muka bumi ini. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini juga kalau engkau mau berkata, Tuhan, aku ingin dipenuhi dengan kuasa, aku ingin dibaptis, maka hari ini juga Tuhan, kalau Tuhan berkata, aku mau membaptiskan engkau, maka pasti engkau akan menerima baptisan daripada kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus sedang dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan kita juga percaya bahwa Roh Kudus akan memakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih. Sekali lagi kita bersyukur karena Tuhan telah memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Di tengah-tengah kami merayakan Tuhan hari pencurahan Roh Kudus. Kami ingin Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang dimanapun saja berada Tuhan Yesus. Yang rindu dan yang ingin Tuhan dipenuhi dan diperlengkapi Tuhan Yesus. Bahkan dibaptis oleh Roh Kudus. Tuhan, biarlah Tuhan menyatakannya kepada mereka Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada batas ruang waktu Tuhan. Bahwa kalau Engkau mau, maka apapun saja Tuhan, pasti terjadi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Biar hari ini Tuhan Yesus, kami diingatkan kembali Tuhan Yesus. Kami didorong kembali Tuhan Yesus. Untuk tetap Tuhan Yesus bersekutu dengan Engkau. Dan sekalipun Tuhan, keadaan masih belum memungkinkan kami bersekutu secara bersama-sama Tuhan. Tuhan mendengar doa kami dan permohonan kami. Sambil kami berdoa Tuhan Yesus, buat keadaan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Bahwa pandemi virus COVID-19 masih belum berakhir. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan telah mengaruniakan Tuhan kepada pemerintah kami Tuhan Yesus. Mulai dari tingkat yang tertinggi Bapak Presiden dan Wakil Presiden Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Untuk dapat memberikan kepada mereka Tuhan hikmat. Sehingga mereka dapat mengambil kebijakan yang tepat Tuhan untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Kami juga tetap berdoa Tuhan buat Bapak Anies Baswedan, Gubernur, Kepala Daerah Tuhan Yesus, daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini Tuhan. Tuhan tolong. Biar Tuhan memberikan dia hikmat juga Tuhan. Sehingga ia juga Tuhan Yesus boleh mengambil keputusan yang tepat Tuhan Yesus. Secara bersama-sama untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan. Gereja Sidang Jemaat Allah Kerasulan Baru Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan selalu menolong mereka dan melindungi mereka Tuhan. Bahkan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, aku berdoa Tuhan Yesus memberkati roti makanan mereka Tuhan dan minuman mereka Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, Tuhan menolong Tuhan Yesus di tengah-tengah keadaan yang serba sulit ini Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara mereka Tuhan yang kekurangan, biarlah Tuhan mencukupinya Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, aku berdoa Tuhan siapapun saja dan dimanapun mereka berada Tuhan hari ini. Biar mereka terluput Tuhan dan terlepas dari terjangkitnya COVID-19 ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Diberkatilah Tuhan pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, bisnis mereka Tuhan. Damai sejahtera sukacita Allah kasih dan kemurahan Tuhan selalu menyertai hidup mereka Tuhan Yesus. Dan biarlah mujizat Tuhan, baik ekonomi maupun keuangan Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sebab kasih karunia-Mu Tuhan yang luar biasa tetap terjadi dan kami rasakan di dalam kehidupan kami.
Oleh sebab itu, mari sedang jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih dan kemurahan di dalam Kristus Yesus, serta persekutuan di dalam kasih, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Mari kita semua orang yang telah diberkati oleh Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau bersyukur buat kehadiran Tuhan dalam ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.